Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cemas Horor. Untuk kisah hari ini, kita akan menceritakan tentang kisah nyata Pak Rahman yang diganggu penunggu pohon keramat. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kalian mungkin pernah mendengar tentang pohon angker di sebuah desa terpencil. Sebuah pohon tua yang tak seorang pun berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Banyak yang menganggapnya itu hanya mitos. Tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya sendiri, ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar legenda. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Pak Rahman dan warga desa. Setelah mendengar cerita ini, mungkin kalian akan berpikir dua kali sebelum berjalan sendirian di dekat pohon besar saat malam hari. Di ujung desa, ada pohon raksasa yang umurnya dipercaya sudah ratusan tahun. Tidak ada yang tahu pasti kapan pohon itu tumbuh, tapi sejak dahulu sudah ada larangan yang mendekatinya di malam hari. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa di bawah pohon itu terdapat kuburan seorang perempuan yang bernama Rukiah. Ia adalah seorang wanita muda yang tewas secara tragis bertahun-tahun lalu. Ada yang mengatakan ia dibunuh karena dianggap penyihir. Ada juga yang pernah percaya ia dikubur hidup-hidup oleh seorang yang pernah berhutang padanya. Sejak kematiannya, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Tiap malam Jumat, sering terdengar suara tangisan lirih dari arah pohon. Dan sesekali jeritan yang memilukan membuat bulu kuduk merinding. Bahkan beberapa warga yang nekat mendekati pohon itu mengaku pernah melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di bawahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Rahman adalah seorang pendatang. Ia dan keluarganya pindah ke desa itu beberapa bulan yang lalu untuk mencari ketenangan setelah bertahun-tahun tinggal di kota yang besar. Ia bukan orang yang percaya dengan cerita mistis seperti ini. Baginya, pohon hanyalah pohon, tak ada yang perlu takuti. Namun, anggapannya berubah setelah suatu malam ia mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu ia pulang terlambat setelah mengurusi pekerjaan di kota. Dia melewati jalan setapak yang begitu gelap dan sepi, dan diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar. Saat melewati pohon keramat itu, tiba-tiba motornya mati mendadak. Ia mengumpat pelan, lalu turun untuk memeriksa mesinnya. Saat ia sibuk mencoba menyalakannya kembali, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Ia menoleh, tapi jalanan itu sepi. Cuma hanya ada hamparan sawah dan pohon besar yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Perasaan tidak enak mulai merayap di tubuhnya. Ia mencoba menghidupkan motornya lagi, tapi suara langkah kaki itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kini suara itu terdengar sesuatu yang sedang menyeret kakinya di atas tanah. Pelan-pelan Pak Rahman mendongak ke arah pohon. Di sana, di bawah pohon itu, berdiri sesosok perempuan dengan pakaian putih yang panjang. Rambutnya kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya terlihat kaku, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Mulutnya terbuka lebar, dan terdengar suara yang mengerikan. "Tolong, aku di sini." Pak Rahman mundur dengan napas pemburu. Perempuan itu meluncur ke arahnya dengan gerakan patah-patah seperti sesuatu yang rusak. Ia mencoba menyalakan motornya dengan tangan gemetar, dan tepat saat perempuan itu hampir menyentuhnya, motornya menyala. Ia langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat ia semakin jauh, ia mendengar suara jeritan panjang dari arah pohon itu. Setelah kejadian itu, Pak Rahman jatuh sakit. Ia sering menggigil meskipun tubuhnya panas. Yang lebih aneh, ia terus mengigau dalam tidurnya, menyebut nama seseorang yang tadi dikenal. "Rukiah, Rukiah." Istrinya mulai merasa ada yang tidak beres. Apalagi sejak kejadian itu, anak-anak mereka juga mengalami hal-hal yang aneh. Tiap malam, terdengar suara ketukan di jendela kamar mereka. Awalnya mereka mengira itu hanya suara angin. Tapi suatu malam, istri Pak Rahman melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Saat ia mengintip dari balik tirai, di luar jendela tampak bayangan putih berdiri diam. Wajahnya samar-samar terlihat di bawah sinar bulan. Matanya hitam pekat, dan mulutnya bergerak-gerak seolah menggumamkan sesuatu. Malam berikutnya, suara ketukan berubah menjadi cakaran di dinding rumah. Tiap malam, Pak Rahman bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di tengah hutan di bawah pohon besar. Di depannya, seorang perempuan bergaun putih berdiri membelakanginya. Suaranya lirih,
seperti sedang menangis. Ketika ia mencoba mendekat, perempuan itu tiba-tiba menoleh dengan cepat. Wajahnya hancur, dengan mata berlubang hitam yang dalam. Dari mulutnya ia berbisik, "Aku di sini." Pak Rahman lalu terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi itu. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah setiap kali ia bangun, ia menemukan tanah kotor dan bekas jejak kaki basah di lantai kamarnya. Akhirnya warga desa meminta bantuan dari sesepuh di desa itu. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual dan mencari tahu apakah benar ada sesuatu yang terkubur di bawah pohon itu. Saat penggalian dilakukan, suasana di sekitar pohon menjadi aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin dan terdengar suara rintihan pelan dari dalam tanah. Ketika cangkul semakin dalam, seorang warga menjerit ketakutan. Di dalam tanah mereka menemukan kerangka manusia yang masih utuh dalam posisi meringkuk seperti seseorang yang berusaha keluar. Sesepuh desa lalu berkata, "Rukiah telah ditemukan. Kita harus mengantarnya pergi." Malam itu ritual dilakukan. Warga desa menyalakan api dan membacakan doa-doa untuk menenangkan arwah yang terperangkap. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari dalam batang pohon. Terdengar suara jeritan panjang, suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Ketika ritual selesai, suara itu menghilang. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, desa itu kembali tenang. Namun, beberapa warga percaya bahwa arwah Rukiah belum sepenuhnya pergi. Ada malam-malam tertentu ketika orang masih melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon itu, menunggu seseorang untuk datang. Jadi, jika kalian melewati desa itu dan melihat pohon besar di pinggir jalan, jangan menoleh jika mendengar suara bisikan, karena bisa saja dia masih ada di sana memanggil namamu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Cemas Horor.